Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga insya Allah bahwa pada hari ini Minggu 26 Desember 2021 atau yang bertepatan dengan 21 Jumadil 1443 Hijriah, insya Allah pada hari ini akan diadakan acara pelantikan Dewan Masjid Indonesia Cabang Bekasi Utara. Mudah-mudahan pada proses pelantikan pada hari ini Allah meridhoi dan bisa berjalan dengan lancar, sehingga bisa menjalankan program-program DMI Bekasi Utara menuju DMI Bangkit dalam melayani. Demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه الكرام لنا ولو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفلا سلطان الأولياء شيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه ولا شيخ بهاء الدين المسلم
على محمد يا رب واصفه بالفضيلة صل على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama alladzina hum warasatul anbiya, para asatid, para tamu undangan, para tokoh masyarakat, wabil khusus Dewan Pembina Dewan Masjid Indonesia Bekasi Utara, Majelis Mutasyar, Dewan Pakar, para pengurus, dan seluruh ketua bidang beserta anggotanya hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, Al-Mukarram Kiai Haji Jaja Jailani, Ketua DMI Kota Bekasi beserta rombongan, Bapak Kiai Haji Hasan Toha, Ketua DMI Bekasi Utara beserta jajarannya, Kiai Haji Mutawakkil Allah, Kiai Haji Hozin Barkawi, Kiai Haji Ahmad Khairuddin, Kiai Haji Muhyiddin Husni Gaman, para ketua ranting DMI, Sekretaris Camat Bekasi Utara, Polsek Bekasi Utara, Koramil Bekasi Utara, anggota Banser dan Dewan Pakar dibekali oleh ketua kita Bapak Kiai Haji Tasimin SEMPD, ibu-ibu dan seluruh hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan siang yang cerah, yang bahagia, kita dipertemukan oleh Allah melalui wasilah pengurus DMI Bekasi Utara dalam rangka pelantikan pengurus Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bekasi Utara. Harapan kita semua mudah-mudahan kehadiran kita, pertemuan kita mendapatkan ridho, maghfirah, berkah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam rangka kita bersama-sama memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala di wilayah Bekasi Utara. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, para pengikutnya yang sudah sampai hari zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin, dan kelak kita mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin dan hadirat tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya atas nama pembawa acara pada siang hari ini membacakan susunan acara yang akan kita lalui. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat badar yang nanti akan dibacakan oleh qori kita Ustadz Ja'far. Kemudian dilanjutkan pelantikan pengurus PC DMI Bekasi Utara oleh PD DMI Kota Bekasi, yaitu nanti oleh Ketua PD DMI Kota Bekasi Dr. Kiai Haji Jaja Jailani MM. Selanjutnya serah terima berkas, dilanjutkan sambutan Ketua DMI Bekasi Utara yang nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Toha, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan yang lainnya. Juga sambutan dan arahan dari Ketua PD DMI Kota Bekasi yang nanti disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Jaja Jailani MM, dan ditutup dengan doa, dilanjutkan dengan foto bersama, sholat asar berjamaah, ramah tamah dan makan bakso. Ada makan baksonya ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali acara kita dengan mengharapkan ridho dan keberkahan dari Allah dengan membaca Ummul Kitab
ridha illa li syafaati Rasulillah bisil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat kepada mata acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sholawat badar yang akan dibacakan oleh qori kita Ustadz Ja'far. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Mangga bersama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah
صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk membacakan surat keputusan LDMI Kota Bekasi tentang pengesahan pengurus pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bekasi Utara masa bakti 2021-2026. Surat keputusan pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Bekasi nomor 07-A-SK-PD-KB-12 Romawi-2021 tentang pengesahan pengurus pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bekasi Utara masa bakti 2021-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Bekasi setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan: pertama, keputusan pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Bekasi tentang pengesahan pengurus pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bekasi Utara masa bakti 2021-2026. Kedua, menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bekasi Utara masa bakti 2021-2026. Ketiga, pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bekasi Utara bertanggung jawab dalam melaksanakan program kerjanya sesuai dengan keadaan daerah setempat berdasarkan hasil keputusan yang telah ditetapkan dalam musyawarah cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bekasi Utara. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 25 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Kelima, surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing pengurus pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bekasi Utara untuk dilaksanakan sebagai amanah ditetapkan di Bekasi pada tanggal 25 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Bekasi, Ketua Dr. Kiai Haji Jaja Jailani MM ditandatangani, Sekretaris Nurul Akmal SHI ditandatangani. Lampiran surat keputusan nomor 07-A-SD-KB-DMI-KB-12 Romawi-2021 tentang pengesahan pengurus pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bekasi Utara masa bakti 2021-2026. Susunan pengurus pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bekasi Utara masa bakti 2021-2026. Dewan Pembina: 1. Camat Bekasi Utara, 2. Kepala KUA Bekasi Utara, 3. Ketua MUI Bekasi Utara. Majelis Mustasar: Ketua Kiai Haji Ahmad Qaiduddin, Wakil Ketua Kiai Haji Muhyiddin Husni Gaman, Anggota Kiai Haji Mutawakil Allah, Anggota Kiai Haji Husin Barkawi, Anggota Kiai Haji Abdul Hamid. Majelis Pakar: Ketua Haji Tasimin, Wakil Ketua Haji Sujatmiko, Anggota Haji Sumari, Anggota Haji Wagino, Anggota Haji Imam Al-Farisi. Pengurus harian untuk nama yang kami panggil, kami sebut untuk maju ke depan. Ketua Kiai Haji Hasan Toha, Wakil Ketua Kiai Haji Wasiun, Wakil Ketua Haji Bambang Tristiono. Ketua, Wakil Ketua Kiai Wasiun, Wakil Ketua Haji Bambang Tristiono. Sekretaris Nasikin Mukmin, Wakil Sekretaris Haji Suwarto. Bendahara Haji Partoyo Hadi Kusumo, Wakil Bendahara Ahmad Ridwan. Seksi-seksi: 1. Seksi Dakwah dan Pemberdayaan Organisasi, Ketua Haji Amal
Santoso. Wakil Ketua Sudarmono, anggota Haji Ramadan. 2. Seksi Hukum dan Legalitas Masjid, Ketua Haji Mayor Saiful Zuhri M.Hum. Wakil Ketua Suratno, anggota Muhammad Samsudin SHI. 3. Seksi Zakat, Infak, Sodakoh dan Wakaf, Ketua Haji Edi Maryadi. Wakil Ketua Ujang Makmun, anggota Sulaiman. 4. Seksi Kominfo dan Hubungan Masyarakat, Ketua Habib Falaki. Wakil Ketua Iskandar, anggota Ade Kurnia. 5. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya, Ketua Haji Zainal Abidin. Wakil Ketua Amprih Waluyo, anggota Muharram. 6. Seksi Pemberdayaan Potensi Muslimah dan Keluarga, Ketua ST Ida Farida. Wakil Ketua Hajah Yoyoh Muniroh, anggota Umiyati. 7. Seksi Kaderisasi Pemuda dan Remaja Masjid, Ketua Multazam. Wakil Ketua Ade Badri, anggota Ruslan Budiarto. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 25 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Bekasi, Ketua Dr. Ki Haji Jaja Jalani ditandatangani, Sekretaris Nurul Akmal SHI ditandatangani. Mohon kepada Ketua PD DMD Kota Bekasi untuk melantik pengurus pimpinan cabang Kecamatan Bekasi Utara. Yang saya hormati Kecamatan Bekasi Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda. Yang saya hormati Pak Korsekda yang mewakili, yang saya hormati Pak Dandrabil yang mewakili, yang saya hormati Pak Kiai Wakil, yang saya hormati Pak Haji Saskanda sebagai wakil Ada kominfo ya. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah membaca SK kita dan insyaallah sebentar lagi Kiai dan Ustazah kita dilantik menjadi pengurus DRI Kecamatan Bekasi dalam masa bakti 2021-2026. Sebelum berbicara, saya ingin bertanya kepada Bapak sekalian, apakah Pak Kiai dan Ustazah siap untuk dilantik pada hari ini? Siap. Alhamdulillah. Kalau siap, ikuti dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih kalimatnya, Dengan nama Allah yang Maha Pengasih kalimatnya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kami adalah Allah Tuhan kami, Allah Tuhan kami, Islam agama kami, Islam agama kami, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul. dan Muhammad Nabi dan Rasul. Dengan kesadaran dan tanggung jawab, Dengan kesadaran dan tanggung jawab, kami pengurus pimpinan cabang DRI Kecamatan Bekasi Utara kami pengurus cabang DRI Bekasi Utara dengan ini berjanji dan berikat bahwa dengan sebuah hati
akan melaksanakan tetap musyawarah DMI Kecamatan Bekasi Utara, bahwa kami akan selalu menjaga nama baik organisasi dengan selalu tunduk dan patuh kepada adik-adik DMI dan ketentuan lainnya, bahwa apa yang kami kerjakan dalam kepengurusan ini adalah untuk mencapai tujuan DMI dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai kesejahteraan umat dan bangsa. Ini adalah ikhtar kita kepada Allah. Jadi selama pada hukum menjadi pengurus TNI, kita hanya berdoa mudah-mudahan kemampuan masjid ini, kemampuan masjid Kota Bekasi akan selalu terjaga dan juga asal muafakat bagi umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Terima kasih, selamat bekerja. Kepada para ketua DKM dan jamaahnya atas partisipasinya dalam penggalangan dana erupsi Semeru sebesar Rp62.860.78.000. Lagi sebesar Rp62.878.000. Semoga amal kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala dan korban erupsi Semeru diberikan ketabahan, kesabaran dan solusi yang terbaik cepat kembali normal. Amin ya rabbal alamin. Untuk para ketua DKM, jamaahnya dan para korban Semeru, kita bacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun yang Allah Subhanahu wa taala peringkat pada mata surat berikutnya, yaitu sang Ketua DMI Bekasi Utara yang baru masa hikmah 2021-2000. Kepada beliau kepada tempat dari bahasan kepada tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Jaja Jelani MM selaku Ketua DMI tingkat kota beserta rombongan akhinal kiram Kiai Haji Ishaq, Ustadz Nur Amal. Yang saya hormati Bapak Sekcam Bekasi Utara, yang saya hormati Bapak Haji Tasimin, juga yang saya hormati dari tamu kita, kehormatan dari Polsek maupun dari Dimas Pol juga hadir pula para kiai. Alhamdulillah ada Kiai Haji Mutawakil
ada Kiai Haji Khosin, ada Kiai, banyak sekali, hampir semuanya rata-rata Kiai dan Ustadz ini. Jadi mohon maaf yang tidak saya sebut namanya tanpa mengurangi hormat dan takdim saya kepada Bapak semuanya. Tidak ketinggalan para ibu dari BKMM baik tingkat kota maupun tingkat kecamatan, dan juga adik-adik dari pemain hadroh yang saya cintai, dan yang sangat saya banggakan adalah pengurus DMI baru ya di kota, atau maksud saya di Bekasi Utara, berikut dengan ketua-ketua rantingnya, 6 kelurahan semuanya hadir, dan jajarannya, bendahara maupun sekretarisnya. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini alhamdulillah pelantikan pengurus DMI tingkat kecamatan telah dilaksanakan dengan lancar dan aman serta damai. Mudah-mudahan ke depan pengurus DMI Bekasi Utara bisa amanah. Ini beban yang sangat berat buat saya dan teman-teman. Amanah ini cukup berat disaksikan oleh bapak-bapak kita semuanya. Mengemban amanah ini yang mana anggotanya adalah mereka para kiai, para ustadz, pengurus DKM semuanya. 152 masjid untuk se-Bekasi Utara, itu hitungan tahun 2017. Belum yang 2021 sekarang ini, tambah lagi banyak musola yang menjadi masjid. Itu tugas kita, insya Allah akan mendata masjid-masjid yang baru maupun yang lama, sekaligus menanyakan legalitas tanahnya supaya diurus sampai selesai. Alhamdulillah kepengurusannya sudah siap di bawah pimpinan Pak Haji Edi dari Harapan Jaya. Beliau yang sudah pernah mengurus untuk tanah masjid sampai selesai. Insya Allah nanti bagi masjid-masjid yang memang tanahnya masih belum selesai surat-suratnya, mungkin apakah itu fasos-fasum atau mungkin wakaf dan sebagainya, bisa kami bantu dengan cara mengurus, artinya menunjukkan jalan-jalannya kemana saja, karena itu suratnya banyak sekali dan membutuhkan kesabaran. Tentu saja itu membutuhkan dana yang lumayan. Jadi mohon kepada para DKM untuk ngurus surat-surat itu disisihkan anggaran supaya tenang. Kalau nggak ada anggarannya, masya Allah, lama sampai setengah tahun baru selesai. Mudah-mudahan nanti DMI kota bisa memfasilitasi kemudahan-kemudahan ini. Kesulitan di bawah adalah mengurus surat-suratnya. Itulah salah satu di antara program DMI Bekasi Utara. Dan juga adalah dari sisi ekonomi, Pak Haji Jaja, kita akan membangun perekonomian untuk umat ya, dengan kita memiliki yaitu kata-kata cukup singkat tapi lumayan, DMI bangkit dan melayani. Mudah-mudahan DMI Bekasi Utara bangkit. Setelah itu adalah khadimul ummah. Khadimul ummah syarafun lana. Melayani umat adalah kemuliaan bagi kami. Inilah prinsip kita sebagai DMI, bahwa kita melayani umat itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Di samping itu alhamdulillah Pak Haji Jaja dan Pak Akmal serta Pak Kiai Ishak baru dilantik, belum dilantik kita sudah memiliki kantor di Ruko. Wah, ini Bekasi Utara nih, alhamdulillah.
Kantornya di ruko apa namanya? Hah? Iya, depan Alinda itu ada beberapa ruko. Nah, itu kantornya insya Allah akan di situ. Untuk kantor-kantor yang di masjid seperti kita ini dijadikan kantor ranting untuk Teluk Pucung di Rodatul Jannah masjid kita ini. Kemudian ranting di Harapan Mulia, apa namanya? Marga Mulia, itu juga di Masjid As-Suada. Ada lagi satu lagi di mana itu? Itu di masjid-masjid sudah ada kantor rantingnya. Alhamdulillah memudahkan kita untuk berkomunikasi. Dari sisi ekonomi kita sudah memiliki yaitu bidang ekonomi koperasi, masya Allah. Tinggal menjalankan nih koperasi, alhamdulillah. Ada beberapa yang kita lakukan. Ini produk unggulnya DMI Bekasi Utara adalah Quran yang besar ini Pak, kiri kanan ini. Alhamdulillah ada di antara anggota kita adalah memiliki percetakan Al-Quran. Mungkin ada di antara Bapak yang berminat untuk membeli Al-Quran untuk diwakafkan baik untuk di kampung maupun untuk di sini, bisa menghubungi kami yaitu DMI Bekasi Utara. Banyak di antaranya buku-buku Islami juga disiapkan. Kemudian daripada itu insya Allah ya banyak sekali yang masuk ke DMI dari sisi hukum. Orang-orang ahli hukum sudah hadir. Juga yang belum punya ini dari sisi kesehatan. Barangkali mungkin ada dokter yang bisa bergabung dengan kami. Alhamdulillah, siapa tahu nanti kita akan mengadakan sunatan massal. Tidak menutup kemungkinan ada dokternya. Kalau penghulu sudah ada, kalau mungkin mau ada pernikahan massal, penghulunya sudah ada. Ya, ini satu hal yang tidak mungkin. Mereka yang di pinggir jalan, yang di bawah jembatan, itu mereka kumpul kebo yang kita tidak tahu. Bagaimana supaya halal? Maka kita rekrut untuk bisa dinikahkan massal. Begitu Pak Camat. Insya Allah ini program-program kita. Kemudian adalah diantaranya sudah mempunyai tenaga khusus untuk memandikan jenazah, sehingga nanti ada kursus atau latihan-latihan memandikan jenazah. Bahkan yang memiliki mobil ambulan pun sudah siap. Terima kasih. Ini diantaranya program-program DMI yang akan datang. Mohon doa restunya Pak Kiai Mutawakil, Pak Kiai Jaja, dan semuanya mudah-mudahan bisa berjalan. Satu hal lagi, bahwa hari ini kita hanya pelantikan saja. Untuk raker mudah-mudahan insya Allah nanti di puncak di Villa Departemen Agama yang kebetulan ada bosnya, begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan terlaksana. Ini saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat saja ya. Apa jam ngantuk nih jam segini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahu azim.
Yang saya hormati Wakil Ketua DMI Kota Bekasi Bapak Ishaq Iskandar dan Pak Sekjen Pak Kiai Akmal. Yang saya hormati Ketua Ranting Kecamatan Bekasi Utara, Ketua DMI Kecamatan Bekasi Utara Bapak Kiai Tauhid Hasan. Beliau ini lama Pak saya sudah kenal sejak kami sama-sama di di NU. Yang saya hormati Pak Kiai Mutawakil Alsi. Ini sudah sekian lama kita berjumpa lagi nih. Sejak saya pindah ke Kabupaten Bekasi, saya pindah ke Medan, balik lagi ke Jakarta, hampir 10 tahun lagi ya. Berjumpa kita. Yang saya hormati Bapak Camat dan hal ini diwakili oleh Pak Sekcam. Yang saya hormati Pak Kapolsek atau yang mewakili Pak Dan Ramil atau yang mewakili. Yang saya hormati segenap pengurus DMI Kecamatan Bekasi Utara, baik masa bakti 2021 ya, berarti 2016 ya, 2021 dan yang sekarang 2021-2026. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada masa kepengurusan yang lalu dan selamat datang kepada kepengurusan yang baru. Ini Pak Kiai Nasikin, terima kasih Pak Kiai Nasikin dan kawan-kawan sekalian. Yang saya hormati, di belakang kita rupanya ada Ketua BKMM Kota Bekasi, Bu Warti dan kawan-kawan, serta Ketua BKMM Kecamatan Bekasi Utara. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di Masjid Raudhatul Jannah, Wisma Asri, Kecamatan Teluk Pucung. Kelurahan Teluk Pucung, ya, Kelurahan Teluk Pucung. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya tadi Pak sebelum ini di kantor nulis pantun untuk pengurus DMI. Anak ayam namanya Itik. Kalau naik motor pengen kencang harus digas. Hari ini pengurus DMI Kecamatan Bekasi Utara dilantik. Saya ucapkan selamat bertugas. Satu lagi Pak, ikan nila sambalnya tomat, dimasaknya disatukan dalam satu wajan. Daripada buang waktu tidak manfaat, mari kita pergi ke masjid ikut kajian. Udah dua aja Pak, jangan banyak, modalnya habis. Para kiai yang saya hormati, khusus pada pengurus yang baru saja dilantik, ada beberapa hal Pak mungkin yang perlu kita samakan persepsi Pak. Karena ini saya melihat tagline-nya adalah DMI Kecamatan Bekasi Utara bangkit dan melayani. Berarti ada dua core kalimat ini Pak, bangkit dan melayani. Tagline ini akan menjadi rumah besar pengurusan masa bakti 2021-2026. Bagaimana tadi Khodimul Masajid gitu Pak, memberikan pelayanan kepada masjid. Kita mengetahui kalau kita mengingat persejarah zaman Rasulullah, bagaimana peran masjid begitu besar, tempat pendidikan umat, tempat ibadah intinya, juga tempat melaksanakan musyawarah, baik hal kemasyarakatan maupun bidang politik, dan juga bidang pergerakan ekonomi. Yang pertama pertanyaannya adalah, kalau masjid ingin bangkit Bapak sekalian,
Fondasinya itu harus kuat. Gedung ini bagus Pak, mesin. Saya tanya, ini pasos pasum atau tanah wakaf? Oke, pasos pasum. Kalau masjid ini tanahnya tanah pasos pasum, apakah telah memiliki legalitas pemanfaatan tanah pasos pasum menjadi tempat sarana ibadah? Kalau kita sepakati, Bapak Ibu sekalian, agar kita tidak meninggalkan permasalahan di kemudian hari untuk generasi kita yang akan datang, yuk sama-sama kita selesaikan legalitas tanah-tanah masjid yang ada di Kecamatan Bekasi Utara ini agar memiliki legalitas atau izin gitu Pak. Mau nggak itu? Nah, kalau memang itu tujuan kita, pertanyaan yang kedua adalah, apakah masjid itu perlu berbadan hukum? Tolong buat kajian Pak. Kenapa? Ke depan Bapak Ibu sekalian, harga tanah semakin tinggi, kepentingan semakin banyak. Karena tanah semakin tinggi, karena Tuhan Pak tidak pernah membuat tanah baru di Kecamatan Bekasi Utara Pak. Makanya aset-aset yang ada tolong dikelola gitu loh Pak. Pengelolaan itulah dimulai daripada legalitasnya itu Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, tentang kegiatan kita. Kegiatan kita DMI ini kan pada intinya ada 3 Pak. Idaroh, apa lagi Pak? Imaroh, riayah. Kita milik aset nih Pak. Nih, masjid ada AC, ada kipas angin, ada kebersihan masjid dan lain sebagainya. Ini yang saya sebut dengan BMM Pak. Barang milik masjid. Pertanyaannya adalah, bagaimana pemeliharaan dan oleh siapa dan bagaimana pembiayaannya? Apakah masjid itu mandiri atau tidak tergantung kita Pak, pengurus DKM dan juga DMI sama-sama Pak. Maka saya berpesan Pak berkaitan dengan DMI, kita tolong Pak jangan terjebak oleh warna Pak. Yuk DMI dan rumah besar masjid tidak memandang ini dari Muhammadiyah, ini dari NU, ini dari Persis atau yang lainnya, tetapi masjid adalah harus kita rawat Pak. Itu Pak. Kita masuk Pak, baik Muhammadiyah, NU, Persis dan sebagainya. Untuk apa? Bagaimana menjaga kesatuan umat sehingga umat Islam menjadi kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan yang sangat memiliki peran bagaimana pemberdayaan umat di Indonesia, khususnya di Kota Bekasi. Udah berapa itu Pak? 3 ya. Yang keempat, karena DMI baru saja dilantik, kalau ingin bekerja harus punya program, kira-kira gitu. Pakai itu Pak, pakai NSIGIN, tolong dibuat program kerja. Saya nitip Pak program kerjanya, karena ini juga program kerja kecamatan adalah menindaklanjuti dari program tingkat kota. Yang pertama adalah untuk pemeliharaan BMM, barang milik masjid Pak. Kita akan ada pelatihan akustik masjid Pak. Berdasarkan hasil penelitian TOA Pak. TOA itu Pak pabrik yang membuat nih Pak nih. Tuh Pak. Bahwa suara yang enak terdengar oleh telinga kita bukan jaminan alat yang mahal itu suaranya enak Pak. Mengapa? Karena mungkin operator di masjid itu tidak mengerti bagaimana apa tuh anu masjid tuh pengaturan volume, bass dan lainnya itu Pak. Terus juga masjid alat yang bagus tetapi operatornya tidak profesional, maka suara speaker itu akan selalu berdenging Pak. Enak gak Pak kuping kita pada saat sholat itu sudah wing gitu Pak, enak gitu, mengganggu Pak. Nah itu perlu ada
pelatihan, pengaturan bagaimana akustik masjid itu menjadi suara yang enak. Oleh siapa? Kita nanti Pak, kita minta dengan DP pusat untuk bersama dengan TOA. Karena itu dia pabrikan yang memproduksi TOA. Yang kedua, ini kan ada AC, ada kipas angin Pak. Butuh pemeliharaan. Masjid memiliki sumber daya Pak, tetapi kita belum memiliki tenaga profesional di bidang itu. Tahun 2021 ini kami sudah melatih sebanyak 75 orang, yaitu teknisi AC Pak. Siapa itu? Dari pemuda-pemuda yang ada di masjid. Saya mengajak kepada para pemuda masjid, tolong ke pembersihan AC di masjid gratis, keluarnya mencari, gitu saya bilang Pak. Bagaimana kita beribadah, tapi juga mendapatkan hasil. Itu sudah kami latih Pak Kiai. Itu pas pulang mereka sudah membawa kompresor Pak, tangga, alat pengukur suhu, dan juga kunci-kunci Pak. Pelatihan yang lain biasanya Pak hanya pelatihan saja, tetapi di DMI Pak kita kasih alatnya semuanya itu. Kita kelompokkan satu kelompok 5 orang. Tolong ini Pak Kiai dipantau agar ini menghasilkan, karena ini akan menjadi ikon kita Pak ke depan. Si pemberi bantuan kemarin Pak akan melihat apakah ini efektif atau tidak. Kalau ini berhasil, insya Allah akan ada bantuan yang lainnya yang diberikan kepada DMI. Terus berikutnya adalah pelatihan manajemen masjid berbasis akuntansi Pak. Kenapa? Di era industri 4.0 Pak, ini kan segala digital. Sekarang masjid udah banyak bagus, generasi mudanya juga generasi milenial, bukan seperti kita Pak, generasi kolonial gitu loh Pak. Nah, anak-anak masjid kita yang muda-muda ini, tolong Pak diberdayakan bagaimana mengelola keuangan masjid secara akuntansi, dengan akuntansi. Itu pelatihan yang berikutnya. Yang terakhir adalah pelatihan pelatihan satu lagi apa? Kalau pemandian jenazah itu masing-masing di tingkat kecamatan. Itu silakan. Ini maksudnya mengadop nanti Pak yang dari 4 hal yang ada di kota, silakan nanti juga ditindaklanjuti di tingkat kecamatan. Tetapi mungkin apabila kami minta peserta, tolong Pak Kiai Hasan dikirim ke kota. Yang terakhir adalah pelatihan berkaitan dengan imam khotib Pak. Untuk apa? Untuk generasi muda kita Pak. Supaya nanti sudah kita persiapkan apabila regenerasi yang berjalan pada hari ini, dan itu akan berlanjut Pak. Pada hari ini mungkin saya jadi ketua DMI, siapa tahu di antara Bapak sekalian nanti ada yang menjadi ketua DMI selanjutnya, dan juga menjadi wali kota, presiden malah sekalian, gitu Pak. Mudah-mudahan lahir dari masjid. Yang terakhir, kita punya BKMM Pak. Punya ibu-ibu pemerhati dari, ini adalah otonom dari DMI, yang dikuasai oleh Bu Warti. Silahkan nanti bersinergi Pak, bagaimana kegiatan-kegiatan DMI kota dengan DMI kecamatan bersinergi tentang pemberdayaan ekonomi. Mudah-mudahan dengan itu program DMI ke depan akan semakin dirasakan di masyarakat, dan juga legalitas masjid tentunya sekali lagi saya berharap ini menjadi prioritas utama Pak. Maka akan ada sosialisasi penyelesaian tanah pasos-pasum wakaf menjadi legalitasnya jadi adalah betul-betul untuk masjid. Sehingga ke depan kita berharap program ini dapat berjalan, dan juga tentunya akan semakin optimal kita berada di masjid. Yang terakhir ini Pak, tentang haji ini. Karena banyak sekali yang bertanya, kemanapun saya hadir, kadang-kadang mereka banyak bertanya tentang haji dan umroh Pak. Karena kebetulan saya di Kementerian Agama di Direktorat Jenderal Haji dan Umroh dan Agama RI. Umroh, Bapak sekalian, kemarin awalnya kita akan berangkat tanggal 23
Desember. Tetapi karena ada perkembangan yang terbaru, Pak, berkaitan dengan virus corona, virus terbaru adalah Omicron. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Akhirnya keberangkatan yang semula tanggal 23 ini ditunda, Pak. Sehingga insya Allah di bulan Januari akan ada pemberangkatan umroh. Kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga corona di Indonesia dan di dunia agar nyah. Kenapa, Pak? Inilah yang sekarang yang dikhawatirkan oleh Pak Presiden, yang akhirnya bagaimana menjaga kesehatan dan keselamatan warga negara itulah yang diutamakan. Dan pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita sedang mempersiapkan itu, dan mudah-mudahan di bulan Januari umrah dapat dilakukan. Yang kedua, berkaitan dengan haji, Pak. Bagaimana haji tahun 2022? Untuk haji tahun 2022, kita masih menunggu, Pak, dari pemerintah Saudi. Hari ini, tim bekerja secara optimal berkaitan dengan satu, Pak, permasalahan yang dihadapi adalah tentang vaksin. Vaksin, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan informasi yang terakhir pada beberapa hari yang lalu, bahwa vaksin Sinovac itu sudah mendapatkan pengakuan dari WHO. Untuk masuk ke Saudi, berdasarkan hasil diplomasi Pak Menteri Agama dan Pak Ketua Komisi 8 bersama Pak Dirjen dan rombongan, Bapak sekalian, kita pada hari itu dinyatakan bahwa tidak perlu adanya vaksin booster. Persiapan secara maksimal sudah dilakukan dan jamaah sudah siap berangkat, Pak. Tetapi ada vaksin yang corona yang baru, Pak, muncul. Ini hari ini Saudi sudah membuat aturan kembali agar masyarakat yang datang ke Saudi yang semula bebas masker sekarang harus menggunakan masker. Tetapi yang vaksinnya diganti dengan karantina, Pak. Di Saudi. Karantinanya berapa hari? 3 hari, Pak. Di Indonesia ada peningkatan karantina setelah pulang dari Saudi 10 hari, Pak. Inilah yang memberatkan para jamaah yang akhirnya banyak yang mundur. Mengapa itu dilakukan? Dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan jamaah haji. Nah, untuk itu, untuk tahun 2021, Bapak Ibu sekalian, berapa BPIH-nya? Biasanya kan kalau sudah tahu berangkatnya, berapa ongkosnya? Kayak gitu ya. Untuk BPIH tahun 2022, saya telah menyusun, Pak, berapa besaran BPIH tahun 2022. Tetapi Saudi saat ini belum mengumumkan berapa kuota yang diberikan kepada Indonesia. Berapa kuota untuk negara-negara di dunia. Hari ini semuanya belum diberikan oleh Saudi. Bapak dan Ibu sekalian, calon jemaah, ini kan ada 2 tahun yang tidak berangkat, sehingga uang kemaslahatan semakin meningkat di BPKH. Ini sudah kami masukkan poin-poin itu, nanti akan dibahas dengan Komisi 8, setelah dibahas Komisi 8, keluarlah Perpres, barulah diumumkan berapa besaran BPIH tahun 2022. Tetapi angkanya sudah saya buat itu. Mudah-mudahan saja pembahasan di DPR berjalan lancar. Keinginan jamaah makan bagaimana berangkat tidak naik biayanya. Kan gitu, Pak ya? Dan itu sudah kami antisipasi dengan memasukkan komponen-komponen yang 2 tahun tidak memberangkatkan ini. Tinggal bagaimana pembahasan di Komisi 8 nanti, mudah-mudahan jamaah haji tahun 2022 Indonesia dapat berangkat dengan kuota. Nah, kuotanya gini, Pak. Apakah 100% ataukah 50% ataukah hanya 20%? Kita menunggu bagaimana pengumuman perintah Saudi. Ya, kita berharap penyelenggara ibadah haji berjalan normal, tetapi Bapak sekalian, pada hari ini ada ketetapan 4 meter jarak antar jamaah ke jamaah. Artinya itu, Pak, nggak akan mungkin 100%. Kemarin pasal normal kita hanya 80 cm, Pak, per jamaah. Nah sekarang itu, Pak, artinya, Pak, kalau melihat seperti itu namanya lebih besar kelihatannya tidak 100% kuota.
tapi kita menunggu mudah-mudahan corona hilang sehingga pemberangkatan ibadah haji dan umroh dapat dilaksanakan dengan segera. Itu saja mungkin Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf dan selamat bekerja kepada PK Toha dan kawan-kawan. Semoga DMI Kecamatan Bekasi Utara dapat melaksanakan program kerja dengan baik, dan insya Allah dengan melaksanakan kerja dengan baik maka akan dirasakan bagaimana keberadaan DMI di Kecamatan Bekasi Utara. Selamat bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ridho dan ridhonya kepada kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mengadakan pelatihan kepemimpinan dasar atau PKD pada tanggal 8 dan 9 Januari 2022 yang bertempat di Masjid Al-Makmur Wal Mubarak, Jalan Kiai Haji Mutar Berani, RT 2 RW 2, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara. Dengan harapan barangkali di antara bapak-bapak atau jamaahnya yang berusia 18 sampai 40 tahun bisa ikut bergabung, ikut pelatihan PKD yang diselenggarakan pada tanggal 8 dan 9 Januari 2002 di Masjid Al-Makmur Wal Mubarak, atau dari jamaah putra putrinya sekalian ikut juga dipersilahkan. Usianya 18 sampai 40. Insya Allah bapak-bapak masih bisa masuk. Ya 40. Kalau Pak Haji Tasmin masih masuk masuk. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan acaranya bisa berlangsung berjalan dengan baik, lancar dan penuh keberkahan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat pada mata acara terakhir yaitu doa penutup yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Haji Muhammad Isma dari PD DMI Kota Bekasi, dan beliau adalah mantan ketua PD DMI Kota Bekasi. Rendah waktu dan tempat yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wasilah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha an jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Allahumma yassir lana umurana marahati liqulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fid dinina wa dunyana wa kun lana sahiban bi sabrina wa khalifatan bi ahlina wa atmis ala wujuhi a'daina. Allahumma ij'al hadha jam'ana wa hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ila tariqil mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama diri Subhanallah dan Jazakumullah khairan kepada Al-Mukarram Haji Muhammad Isma.
khususnya di Bekasi Utara. Mohon hadirin dan hadirat tidak beranjak pulang dulu. Setelah ini kita sholat asar berjamaah, tapi sebelumnya karena asarnya 15.21 kita foto bersama terlebih dahulu, foto yang sebaik-baiknya karena ini akan jadi kalender kita nanti. Mau senyum tapi setelah itu nanti jangan lupa saksikan YouTube DMI Bekasi Utara. Nama YouTube-nya apa pakai? DMI buat udah. Oh sudah. DMI Bekasi Utara. Ya. Official. Linknya dibuka, di subscribe, di like, di share agar dakwah kita semakin meluas dari Indonesia sampai ke Amerika. Terima kasih. Silakan bapak-bapak. Proses